Ubi TV, bertemu lagi di program Kampus Plus 62. Kali ini akan ditemani oleh aku Tasya Kristi dari Universitas Brawijaya Radio UB yang akan menemani kalian di program Kampus Plus 62. Dan untuk teman-teman UB TV yang belum tahu Radio UB, Radio UB adalah radio kampus yang dikelola langsung oleh Badan Usaha Non-Akademik milik Universitas Brawijaya, menyajikan informasi yang inspiratif, inovatif, edukatif, dan tentunya menghibur kamu. Kembali ke topik awal Kampus Plus 62. Kali ini program Kampus Plus 62 akan menyajikan 8 berita pilihan dari Kampus Malang, Bandung, Semarang, dan Makassar. So, langsung aja yuk kita simak bersama-sama. University of Glasgow, Inggris menggelar sesi pertemuan dengan mahasiswa Universitas Brawijaya. Kampus ternama ini melakukan sosialisasi dan diskusi untuk mengenalkan kampus tersebut kepada mahasiswa Universitas Brawijaya. University of Glasgow mengundang mahasiswa UB untuk melanjutkan studi di kampus tersebut dalam berbagai bidang studi. Perwakilan University of Glasgow Alvin Firdaus menjelaskan pihaknya mengenalkan profil kampus dan berbagai program studi yang dapat diambil oleh mahasiswa yang akan melanjutkan studi. Ya, sangat diharapkan mahasiswa bisa tahu kira-kira program apa yang mereka mau ambil untuk penerus jenjang berikutnya. Misalnya mau ngambil master ataupun PhD, kita bisa mengetahui misalnya bisnis manajemen kah, financial technology kah, atau MBA programnya, kita punya semua. Tapi mengetahui dari dasarnya kira-kira apa yang mau dilakukan itu lebih baik. Sejauh ini kita sebetulnya kita udah punya MOU, tapi nanti kita akan lebih kedepankan misalnya untuk double degree program, baik untuk di level S1-nya bahkan di S2-nya. Karena kita sudah ada beberapa modul-modul yang bisa kita gunakan dari beberapa universitas yang kita sudah bekerja sama sebelumnya. Saya sih ingin para mahasiswa yang ada di UB bisa melihat bahwa sekolah ke luar negeri itu tidak susah seperti apa yang mereka pikirkan. Mereka punya cara, mereka juga tahu program apa yang mereka inginkan yang harusnya bisa berhubungan dengan kebutuhan dari bangsa kita. Alvin berharap pertemuan tersebut menjadi langkah awal bagi mahasiswa yang ingin melanjutkan studi ke University of Glasgow. Pihaknya juga akan membantu informasi berbagai hal mengenai Glasgow kepada mahasiswa yang berniat melanjutkan studi di kampus ternama tersebut. Panitia Pemilu Raya Mahasiswa Universitas Brawijaya menggelar debat terbuka calon presiden mahasiswa di Gedung Samanta Krida Universitas Brawijaya. Debat ini merupakan tahapan untuk menggali visi dan misi dari para calon yang akan dikritisi oleh para mahasiswa lainnya. Ketua Pelaksana FAFA menjelaskan debat terbuka tersebut akan menjadi salah satu tolok ukur bagi mahasiswa sebelum menentukan pilihan calonnya. Jadi pada sore hari ini telah dilaksanakan rangkaian debat publik dari Pemira UB 2025 yang mana ini akan diikuti oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden EMUB 2026 nanti. Jadi seperti yang teman-teman lihat ya di sekitar ini sudah mulai rame karena sebenarnya kita ini harusnya sudah mulai tapi tinggal menunggu dari jajaran pimpinan. Ketika nanti sudah datang kita akan langsung mulai. Dan sebelum itu kita juga sudah melewati beberapa tahapan dan hari ini adalah tahapan dari debat publik 2025 dari Pemira UB dan besok akan dilaksanakan masa tenang serta the day pemilihannya di tanggal 19. Melalui tahapan ini panitia berharap mahasiswa dapat mengetahui sosok calon presiden mahasiswa dan menentukan pilihan berdasar kepada hati nuraninya. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya menggelar seminar bidang perpustakaan bersama Majelis Permusyawaratan Rakyat. Seminar tersebut menghadirkan mantan Kepala Perpustakaan Universitas Brawijaya Welmin Ariningsih, Satria Yuda Hartanto Pustakawan MPR serta Bayu Amengku Praja.
Ketua Pelaksana Dr. Farida Nurani mengatakan seminar tersebut merupakan penguatan materi bagi mahasiswa serta menjajaki kerjasama lebih lanjut dengan perpustakaan MPR. Tujuan seminar ini sebenarnya adalah ingin menguatkan, meng-highlight bahwa hubungan dari MPR di Biru ini dengan di ilmu perpustakaan khususnya di via UB ini untuk semacam menegaskan hubungan kita adalah baik dan kita bisa melanjutkan dengan berbagai kegiatan selanjutnya. Rencana dari kami di VIA atau di UB ini kan ada program 3-in-1. Nah, salah satunya kami akan arrange Bu Anis sebagai kepala biru itu sebagai praktisi untuk kegiatan 3-in-1. Yang nanti akan bersandingan dengan profesor yang akan memberikan materi dan juga dosen dari kita. Jadi namanya 3-in-1 itu program itu berlanjut. Jadi tidak hanya berhenti di seminar saja, tapi nanti akan ada program-program lain yang mungkin bisa kita range untuk dengan VIA Universitas Brawijaya akan mengundang pustakawan dan BIR dari MPR untuk menjadi pemateri dalam program 3-in-1 dan juga MBKM berdampak yang menjadi program unggulan di kampus VIA. Capaian ini merupakan hasil nyata dari kerja keras dan dedikasi seluruh sivitas akademika Fakultas Psikologi USM dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Akreditasi unggul menandakan bahwa program studi ini telah memenuhi standar mutu tertinggi yang ditetapkan oleh BAN PT. Dekan Fakultas Psikologi USM, Profesor Rini Sugiyarti, menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas pencapaian tersebut. Kami Prodi S1 Psikologi sangat berterima kasih dengan pencapaian akreditasi unggul ini. Artinya perolehan ini merupakan kerja keras yang tidak bisa dikatakan sehari 2 hari, sebulan 2 bulan, tetapi sudah berlangsung berapa lama. Kami menyiapkan lebih kurang 1 semester ya, 1 semester persiapan, kemudian ada proses-proses yang dilakukan sampai puncaknya terkait dengan yang disebut dengan asesmen lapangan, di mana asesmen lapangan itu puji Tuhan bisa dilakukan dengan lancar. Pencapaian ini menjadi pijakan penting bagi Fakultas Psikologi untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran berbasis outcome-based education, memperluas jejaring kerjasama akademik, dan mendorong inovasi di bidang psikologi terapan dengan status akreditasi unggul. Akreditasi ini mencapainya relatif sulit, tetapi akan lebih sulit lagi ke depan. Apa yang harus dilakukan? Pencapaian akreditasi internasional 1, karena itu akan semakin menguatkan posisi S1 Psikologi secara nasional dan internasional. Yang kedua adalah pengembangan prodi untuk membuka prodi baru, program profesi psikologi, di mana itu membutuhkan effort dan juga perjuangan yang lebih hebat sekali. Setelah itu demikian. Dari Semarang, tim liputan USM TV melaporkan untuk UB TV. Agenda penyelia pengawas TKA yang berlangsung di gedung PPTI lantai 4 kampus UNESA 2 Lidah Wetan berlangsung kondusif. Sebanyak 120 penyelia dari UNESA terlihat sangat serius dalam memantau pengawas melalui Zoom. UNESA merupakan satu dari 2 perguruan tinggi di Jawa Timur yang mendapatkan kepercayaan dari kementerian untuk menjadi penyelia pengawas TKA se-Indonesia. Martadi, selaku Wakil Rektor Bidang 1 mengungkapkan, kepercayaan ini disambut baik dengan mempersiapkan mulai dari tempat hingga meminimalisir kendala teknis untuk kelancaran selama TKA berlangsung. Nah, semuanya kita tempatkan di lantai 4 PPTI, ini Mas Direktur PPTI, kemudian di bawah koordinasi Mas Kasubdir, ya Dr. Karmin, kita sudah menyiapkan dengan baik. Pembekalan sudah dilakukan minggu yang lalu, infrastruktur jaringan juga sudah dikawal oleh Mas Direktur, kemudian penempatan sesi pertama dan kedua juga diatur sedemikian rupa sehingga tidak terjadi gangguan ya antar teman dan seterusnya. Tes ini tidak hanya menjadi syarat masuk perguruan tinggi, tetapi juga menjadi evaluasi diri bagi peserta. Harapannya, dengan peran strategis ini, UNESA semakin meneguhkan posisinya sebagai institusi pendidikan terpercaya yang siap mendukung kebijakan pendidikan nasional. Dari Surabaya, tim liputan Kece Media melaporkan untuk UB TV.
Sobat UB Radio. Halo Sobat UB Radio, balik lagi sama aku Tasya Kristi di program Jajal Kuliner. Jajal Kuliner. Jajal Kuliner, program yang ngajak kamu keliling cari makanan enak, terjangkau, bikin kenyang, dan pastinya bikin ngiler juga. Rektor Universitas Padjadjaran, Profesor Arif S. Kartasasmita, menyambut baik kepercayaan yang diberikan kepada UNPAD. Menurutnya, ajang ini merupakan kesempatan emas untuk berkontribusi mencetak talenta-talenta unggul di bidang sains. Ya, Alhamdulillah tahun ini kami mendapat kepercayaan untuk menyelenggarakan MIPA dengan Ketua Panitia Pak Dekan MIPA, dan ini kesempatan yang sangat besar untuk UNPAD berkontribusi dalam perkembangan ilmu MIPA di tanah air. Dan saya percaya bahwa ini juga akan membawa nama baik Universitas Padjadjaran pada khususnya, dan juga perkembangan ilmu MIPA di nasional pada umumnya, juga dalam kaitan untuk mencetak talenta-talenta unggul khususnya di bidang MIPA untuk ke depan. Sementara itu, Ketua Panitia ONMIPA PT 2025, Profesor Iman Rahayu, melaporkan adanya peningkatan jumlah perguruan tinggi yang berpartisipasi dibanding tahun sebelumnya. Total sebanyak 260 mahasiswa finalis siap berkompetisi pada 4 bidang ilmu, yakni matematika, fisika, kimia, dan biologi. ONMIPA kali ini diikuti cukup banyak ya, 96 perguruan tinggi, dan yang lolos di final ini ada 260 peserta. Masing-masing bidang 65 peserta, matematik, fisika, kimia, dan biologi. Dibandingkan tahun sebelumnya, ini jumlah perguruan tinggi semakin banyak. Ya, mudah-mudahan tadi seperti Pak Rektor sampaikan, ini menjadi ajang untuk peningkatan ya ilmu pengetahuan ke depan. Kemeriahan pembukaan ONMIPA PT 2025 di UNPAD ini menuai apresiasi dari para delegasi. Salah satunya disampaikan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan FMIPA Unhas, Dr. Hairudin, bersama delegasi Universitas Hasanuddin, Laode Abdul Aziz, yang menilai acara tahun ini sangat semarak. Kami punya pengalaman juga tahun lalu dan kami bandingkan dengan tahun ini semarak ya. Jadi semarak artinya tidak kalah dibanding pembukaan tahun lalu. Ya. Kalau dari saya personal sendiri, karena ini adalah pengalaman pertama ya untuk ONMIPA tingkat nasional, jadi first impression-nya bagus banget lah untuk pembukaannya. Tahun lalu itu kami dapat medali perak dan perunggu, dan tahun ini kami berharap dapat emas. Ya, kalau saya secara personal kan ya saya dari bidang matematika, dan saya tentunya pengen ini membawa emas pertama untuk Universitas Hasanuddin lah di matematika. Hal senada diungkapkan oleh Silpi Nur Anggraeni, delegasi bidang fisika dari Universitas Siliwangi. Sebagai pengalaman pertamanya, ia mengaku terkesan dengan kemegahan acara dan termotivasi memberikan hasil yang terbaik. Kesan-kesannya pada ONMIPA kali ini pertama kalinya saya ikut ONMIPA dan sangat mewah gebiar. Harapannya semoga dapat memberikan hasil yang terbaik untuk universitas. Kegiatan Olimpiade tingkat nasional ini akan berlangsung selama 5 hari, mulai dari 16 hingga 20 November, dan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan akademik dan wawasan mahasiswa, sekaligus menjadi media untuk menjaring talenta-talenta terbaik bangsa di bidang sains dan matematika. Dari Bandung, tim liputan Divya Unpad TV, melapor, mahasiswa sastra Jawa UNESA, gelar pakeliran wayang kulit dalam rangka Hari Wayang Dunia. Digelar pada 6 November 2025 di Kelurahan Lidah Wetan. Kegiatan ini diselenggarakan oleh mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Jawa UNESA. Seluruh panitia, pengrawit, dalang, dan sinden merupakan mahasiswa angkatan 2024. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari luaran mata kuliah apresiasi pewayangan. Kaprodi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa, Latif Nur Hasan, menjelaskan bahwa penyelenggaraan kegiatan ini bermaksud untuk melestarikan seni wayang kulit di kalangan mahasiswa. Melalui kegiatan ini, mahasiswa dapat mengalami secara langsung proses menyelenggarakan pertunjukan wayang, mulai dari persiapan sampai pementasan. Kegiatan ini juga menjadi sarana untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap seni dan budaya lokal. Kalau untuk harapannya ke depan, mudah-mudahan mahasiswa kami
wakil dari generasi muda tetap bisa melestarikan budaya Jawa khususnya wayang, supaya wayang tidak menjadi hanya sekedar kenangan tapi menjadi sebuah harapan yang luar biasa untuk orang Indonesia ataupun dunia begitu. Dan mudah-mudahan dengan kami menggelar wayang kulit ini di kelurahan, mudah-mudahan juga wayang akan tetap di hati masyarakat begitu ya, dan di hati mahasiswa dan para generasi muda. Melalui kegiatan ini, Latif Nur Hasan berharap wayang tidak sekedar menjadi kenangan masa lalu, namun dapat terus hidup dan menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Dirinya juga mendorong generasi muda untuk terlibat langsung dalam upaya pelestarian seni wayang kulit sebagai bagian dari identitas nasional. Dari Surabaya, Tim Liputan Kece Media melaporkan untuk UB TV. Gimana tuh, beritanya bagus-bagus dan menarik sekali bukan? Oh iya, untuk teman-teman UB TV yang mau tahu lebih lanjut soal Radio UB, boleh langsung ikuti Instagram kita yaitu radio_UB. Dan jangan lupa saksikan terus Kampus Plus 62 setiap hari Jumat pukul 14.30 dan juga hari Minggu pukul 1 siang ya. Kamu bisa nonton di akun YouTube-nya official UB TV. Jangan lupa share, subscribe, komen, dan juga like ya. Sampai jumpa.